Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Novia Hadiwijaya dari kelas 9A dan saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Eksperimen Pembuatan Bahan Cat Alami untuk Lukisan dan Uji Coba Efeknya Terhadap Medium Lukis Kanvas. Untuk daftar isi, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan masalah, metode penelitian, kajian teori, pembahasan, simpulan, dan saran. Latar belakang masalah adalah lukisan sudah ada sejak bertahun-tahun lalu dan telah digunakan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan masih digunakan hingga sekarang, menjadi hobi atau profesi bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun, cat memiliki VOC atau bisa disebut volatile organic compound yang merupakan polutan udara berbahaya dan dapat membahayakan lingkungan karena merusak lapisan ozon. Cat juga dapat berbahaya bagi manusia yang dapat menyebabkan sakit kepala, memicu alergi dan reaksi asma, mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan, dan menambah tekanan pada organ vital seperti jantung jika terpapar cat dan asap cat dalam waktu lama atau tinggi. Identifikasi masalah. Masalahnya adalah tentang VOC, yang merupakan penyebab masalah lingkungan dan kesehatan yang terjadi. Belum lagi, cat dengan VOC yang lebih rendah atau tanpa VOC mahal bagi kebanyakan orang. Tujuan masalah. Jenis bahan apalagi yang dapat digunakan untuk melukis? Apakah cat alami dapat menggantikan cat biasa dalam lukisan sehari-hari? Metode penelitian yang dipakai adalah eksperimen, karena harus mencampur dan mencocokkan bahan-bahan untuk membuat cat alami. Kajian teori. Menurut Richard Weiger, cat alami adalah cat yang sebagian besar terdiri dari bahan baku alami, seperti air, minyak dan resin tumbuhan, pewarna tumbuhan, dan mineral alami. Alat dan bahan. Untuk alat, harus ada mortar and pestle, kuas, kanvas, mangkuk, sendok, saringan, dan plastik. Untuk bahan, saya memakai buah naga, kunyit, lemon, minyak kedelai, kapur, dan air. Langkah-langkah. Meletakkan buah-buahan dan sayur di dalam mangkuk dan menghaluskan atau peras buah-buahan dan sayur. Menghancurkan kapur di dalam plastik pakai mortar dan pestle. Memasuk bubuk kapur di dalam buah-buah dan sayur cair. Kasih air atau minyak kedelai ke dalam buah-buah dan sayur. Aduk sampai rata. Pembahasan. Untuk pembahasan, ada metode penelitian. Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah eksperimen. Penulis akan menggunakan bahan-bahan alami untuk menghasilkan cat dengan cara mencampur dan mencocokkan bahan pengikat, pigmen, dan lain-lain agar hasilnya sempurna atau perlu memiliki warna tertentu, dan mencari tahu jumlah yang tepat untuk bahan pengikat dan lain-lain, serta mengendalikan ketebalan dan kehalusan cat tersebut. Ini adalah hasil penelitian. Bahan yang digunakan adalah buah naga yang disaring. Campuran bahan pakai minyak kedelai. Hasil yang diperoleh adalah zat yang tidak lengket dan tidak dapat digunakan sebagai cat. Kedua adalah buah naga yang disaring, minyak dengan campur dengan minyak kedelai dan kapur, menghasilkan zat yang sedikit terlihat tetapi masih berminyak seperti yang pertama, buah naga. Untuk ketiga, buah naga yang disaring, minyak kedelai, kapur, dan air, menghasilkan cat yang teksturnya masih sama seperti yang pertama. Buah naga yang disaring, minyak kedelai, kapur dengan komposisi lebih banyak, dan air, menghasilkan cat dengan tekstur yang sudah mulai membaik tetapi masih kurang lebih sama. Buah naga yang disaring lebih banyak, minyak kedelai, kapur dengan komposisi lebih banyak,
akan menghasilkan tekstur minyak tetapi dapat digunakan dengan sangat bagus untuk melukis. Sekarang, buah naga doang itu udah bagus untuk melukis. Lemon tidak bagus sebagai cat tetapi sangat bagus sebagai pemutih untuk mengurangi warna cat lainnya. Tidak bagus sebagai cat tetapi kunyit. Tambahkan air dan campur menghasilkan warna kuning muda tetapi tidak terlalu terlihat. Kunyit saja yang digosok di atas kanvas menghasilkan warna kuning yang sangat bagus dan berubah menjadi oranye jika digosokkan pada titik tertentu. Ini adalah hasilnya. Ini hasil lukisan dari bahan-bahan yang tersebut. Itu adalah hasil kunyit. Di sini hasil buah naga, hasil lemon, dan hasil lukisannya yang ada di atas itu. Pembahasan analisis data. Jenis bahan alami apalagi yang dapat digunakan untuk melukis? Ada banyak bahan alami yang dapat digunakan untuk melukis, tergantung pada warna yang ingin dihasilkan serta kualitas cat yang diinginkan. Bahan alami tersebut bisa didapatkan di rumah seperti penulis lakukan dalam eksperimen ini, yaitu buah naga, lemon, dan kunyit. Dengan bahan campuran minyak kedelai, kapur, dan air, dalam pembuatannya harus diperhatikan komposisinya sehingga dapat menghasilkan cat yang diinginkan. Cat alami dapat menggantikan cat biasa dalam melukis sehari-hari. Berdasarkan hasil eksperimen penulis, cat yang diperoleh dari bahan alami dapat digunakan untuk melukis sehari-hari dan memberikan hasil yang bagus. Sama dengan menggunakan cat yang sudah jadi, justru cat alami ini lebih orisinal. Ada beberapa percobaan yang berhasil dan ada yang tidak, seperti pada buah naga dan lemon, karena tidak memikirkan kegunaan minyak dalam komposisinya, sehingga terjadi kesalahan. Minyak tersebut digunakan untuk membuat bubuk cat, seperti batu panah yang diserbuk dicampur dengan minyak dan dihaluskan untuk mendapatkan konsistensi cat akrilik yang sama. Untuk hasil eksperimen ini, hasil eksperimen pada proses pembuatan cat perlu diperhatikan prosedur dengan baik. Jika cat yang dihasilkan berminyak, maka itu disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Catnya hanya berfungsi jika cairan memiliki massa yang sama, sehingga menyebabkan kegagalan cat tersebut. Bahkan jika kapur sedikit membantu, catnya masih berminyak. Metode lain yang digunakan mungkin cukup efektif, tetapi masih belum cukup. Karena ketika kunyit dicampur dengan air dan kapur, warnanya hampir tidak ada, hanya sedikit aja. Itu adalah kesalahan lain yang dilakukan penulis. Metode yang benar untuk minyak tersebut adalah mencampurkan dengan bubuk yang berwarna untuk mendapatkan konsistensi yang sama dengan cat akrilik. Buah naga bisa langsung dijadikan cat tanpa bahan tambahan apapun. Tinggal gosok puas ke buahnya, langsung ada warna di kanvas. Sama halnya dengan kunyit, tinggal gosok di kanvas, sudah ada warnanya. Simpulan dan saran. Ada banyak bahan alami dapat digunakan untuk melukis, tergantung pada warna yang ingin dihasilkan serta kualitas yang diinginkan. Bahan alami tersebut bisa didapatkan di rumah seperti yang penulis lakukan dalam eksperimen ini, yaitu buah naga, lemon, dan kunyit. Dengan bahan campuran minyak kedelai, kapur, dan air. Dalam pembuatannya harus diperhatikan komposisi sehingga dapat menghasilkan cat yang diinginkan. Bahan alami yang juga dapat digunakan adalah mineral, batu yang berwarna, sayur-sayuran, tulang dari ayam atau hewan yang lain, dan seterusnya. Cat alami dapat menggantikan cat biasa dalam melukis sehari-hari. Cat yang diperoleh dari bahan alami dapat digunakan untuk melukis sehari-hari dan memberikan hasil yang bagus. Sama dengan menggunakan cat yang sudah jadi, justru cat alami ini lebih orisinal dan lebih bagus
untuk sekeliling dan sekitar kita. Dari percobaan yang dilakukan, penulis menyarankan pada para membaca agar selalu membuat alternatif yang lebih baik untuk